Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada lal habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haqqin minal ahwali muttahami ya rabbi bil mustafa lima qasidana wa birlana mama doya wasi'al karami ila Nabi Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu mahmud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salisatu. Makalah yang ketiga. Qala Abu Bakrin Siddiq. Berarti ini adalah asar namanya. Berkata sapa dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah merelakan, meridhoinya. Inna iblisa qaimun amamaka. Sesungguhnya iblis berada di depan matamu, di depanmu. Yaqutuha ilal batil, nuntun kamu menuju hal yang batil, yang rusak. Wan nafsu an yaminika, sedangkan nafsu di sebelah kananmu. Mutajawizun makana yaminika fil julusi ila makanin akhar. Kemudian melewati nafsu, melewati sekitar sebelah kananmu. Wal hawa an yasarika, hawa di sebelah kirimu. Ay mutajawizun makana yasarika ila makain akhar, yaitu sebelah kirimu mupeng di sebelah kirimu, itu hawa. Wad dunya min khalfika, dunia di khalfika, di belakangmu.
ay mutajawizun makanan khalfaka ila makanin akhar. Dunia di belakangmu, melewati semua yang ada di belakang, itu namanya dunia. Wal a'dha wan haulika, sedangkan anggota tubuhmu di sekitarmu, ay mutajawizatun makanan haulaka ila makan akhar. Wal jabbaru fawqaka, Tuhan berada di atasmu, yakni bil qudrati wala yang bil makanin bil tihalati alaihi ta'ala Allah yak haruka ila murati ta'ala. Tuhan berada di atasmu. Dengan begitulah maka lahir, kalau Anda berdoa, hadapkan ke langit. Jangan kamu hadapkan ke mana? Gini ya. Nah, kalau doa hadapkan ke langit. Ini hadapkan ke langit. Sebab di langit ada Tuhan. Sebelah depanmu ada setan, kananmu ada nafsu, kirimu ada hawa, belakangmu ada dunia. Anggota tubuhmu ingin ngajak yang kemaksiatan, hadapkan ke langit. Ini makanya. Jadi kalau Anda begini berarti menghadap ke setan. Jadi kalau Anda silo ya, silo kemudian amin, berarti menghadap setan. Makanya tidak akan terkabulkan doamu. Mengaminkan amin, tapi tanganmu gini di atas pahamu gini. Itu baru kita paham bahwa mengapa Rasulullah itu menganjurkan kalau berdoa istawal mangkibain, sejajar dengan pundakmu. Oh, ternyata begitu. Depan kita setan, iblis itu. Apa bedanya iblis, setan, dan apa bedanya? Kalau iblis adalah bapaknya setan. Setan pada masyarakat umum namanya setan. Tauhid iku anake setan. Ada 3, iblis, setan, tauhid. Ya. Setan, iblis adalah di depan kita. Iblis cukup memimpin mereka, anak-anaknya. Setan itu anak-anaknya iblis. Tauhid itu anaknya yang cilik-cilik. Makanya kata orang-orang yang mengerti tentang iblis, tentang tauhid, tentang setan, kalau di rumahmu ada tauhid, setan berkeliaran di mana-mana, setan kecil berada di mana-mana, maka datangkan anak kecil ke sana. Anak kecil kan tidak tahu, dia lari sana lari sini, nginjak-injak anak setan tadi. Jadi tauhid itu anak setan cilik-cilik, belum dewasa, belum mengerti, tapi sudah pandai mengganggu. Itu ya, paham ya? Setan, iblis, setan, tauhid, itu jenjangnya. Tauhid cilik-cilik. Makanya kalau ada rumahmu kok ditempati banyak tauhid, datangkan anak kecil. Nah, datangkan anak kecil, lari-lari ke sana kemari, nginjak-injak tauhid tadi. Makanya tidak kerasan tauhid kalau
di rumahnya banyak anak kecil. Oleh karena kalau anak kecil lari sana lari sini, itu nginjak-injak anak setan tadi namanya togut, itu tidak kerasan mereka. Makanya jarang sekali rumah yang ada anak kecil diganggu oleh setan, diganggu oleh iblis, karena iblis dan setan tidak kerasan di situ. Paham ya? Kemudian sebelah kanan nafsu mengajak syahwat. Sebelah kanan ini nafsu mengajak ke arah syahwat. Jangan diikuti juga. Oleh karena itu perhatikan baik-baik kalau pengantin itu sebelah kanan. Sebelah mana pengantin putri? Tidak pernah memperhatikan. Nganten di ring sebelah mananya pengantin putri? Hah? Sebelah? Ini ya? Hah? Di sebelah kiri? Sebelah kiri ya? Sebelah kiri atau kanan? Hah? Yang kanan yang ini kanan, ini kiri. Sebelah mana? Biasanya kalau laki-laki gini, itu kalau merangkulnya yang mana? Yang kanan tuh, dirangkul gini supaya tidak direbut oleh itu. Artinya itu nafsu sudah punyaku ini, dirangkulnya sebelah kanan. Jarang orang rangkul sebelah kiri. Itu maknanya. Jadi kemarin saya katakan bahwa Islam itu sinkretis dengan budaya. Budaya kita dimasuki oleh Islam, tinggal masuk aja Islam. Tidak perlu merubah budaya. Benar tetap saja sebelah kanan kerangkulnya sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri ada nafsu. Nafsu biarkan saja. Ya. Di belakangnya ada dunia. Dunia suruh milih. Akan ambil aku atau ambil akhirat? Pilih mana? Akhirat atau dunia? Alah. Pilih dunia atau akhirat? Dunia. Ya. Belakang dunia. Dunia mengatakan pilih aku atau pada akhirat. Nah, kalau kalian pilih akhirat, maka tanganmu menghindari setan, menghindari nafsu, menghindari hawa begini. Ya, itu. Jangan gini, ya, jangan letakkan gini. Amin pun ada begini. Amin aja begini. Amin. A-nya tabi'i, minnya tabi'i. Amin. Ya. A-nya panjang satu alif, minnya satu alif. Amin. Amin. Amin gitu. Paham ya? Nah, wal a'dha'u an haulika, anggota tubuhmu, tangan semuanya berada di sekitarmu. Itu juga ay mutajawiratun makanan haulika ila makanin akhar. Dia juga mengelilingi tubuh kita ini. Wal jabbaru fawqaka, sedangkan Allah berada di atasmu.
Iblis lupa kalau di atas itu sebenarnya hubungan dengan Allah, tapi tidak tahu dia. Makanya ini tidak akan ada iblis ini. Makanya saya berani banter. Tidak ada iblis ini. Yakni bil qudrati, kekuasaan Allah dari atas. La bil makani listihalatihi alaihi ta'ala. Jadi Allah itu berada di atas, pengertiannya kekuasaannya, bukan zatnya, tapi kekuasaan Allah berada di atas kita. Makanya kalau berdoa begini supaya kita menghadap Allah SWT. Rasulullah pernah berdoa begini. Ini. Ya. Ketika doa di perang Badar. Begini Rasulullah. Andaikan umat Islam ini habis ya Allah, yang menyembahmu habis. Itu kata Rasulullah, andaikan yang umat Islam ini habis, yang nyembahmu habis. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya. Rasulullah turunkan tangan, senyum Rasulullah. Abu Bakar heran, ini kok senyum Rasulullah, ada apa? Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, tadi panjenengan ini ketika berdoa serius betul, saya diangkat tangan ini, gitu. Sekarang kok senyum, ada apa? Bantuan Allah sudah berangkat dari sana. Dari Allah sana sudah berangkat bantuannya. Berapa lama perjalanan malaikat dari Allah sampai ke kita ini? 12 jam. Padahal jauhnya berapa itu? Ini di surat Al-Ma'arij, ya'rujul malaikatu ilaihi fi yaumin wa miqdaru khamsina alfasana. Malaikat dari Sidratul Muntaha sampai ke bumi ini berjalan 12 jam. Itu sama dengan perjalanan 50.000 tahun manusia. Kalau manusia menempuhnya 50.000 khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Itu Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Ya rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin wa miqdaru khamsina alfasana. Kamu hitung ya, nanti kamu hitung. 50.000 sama dengan 12 jam. Fi yaumin kan 12 jam. Kalau walalatin 24. Yaumin 12 jam. Kalau yaumin walalatin 24 jam. Tapi yaumin berarti 12 jam. Nah, 12 jam sama dengan 50.000 tahun. Berapa kecepatannya malaikat itu kalau sampai ke bumi? Nah, tentara dikirim sana, Rasulullah sudah senyum-senyum. Berarti Rasulullah sudah tahu bahwa akan menang. Tiba-tiba sampailah tentaranya Allah berada di medan perang. Orang Quraisy diporak-porandakan, semua jungkir balik, tenda-tenda jungkir balik, onta-onta lari-lari karena angin yang luar biasa kerasnya. Kemudian memutuskan, kalau gini caranya kita perang tanding aja kalau gitu. Bukan perang tanding. Akhirnya 3 orang dari Quraisy, 3 orang dari Islam. Tidak semua perang. Sebab orang Islam pada saat itu jumlahnya 313 orang, dikurangi 75, berapa?
313 kurang 75 200 piro? Berapa? Hah? 232. Nah, karena itu tinggal 232 ya. Nah. Jumlah awalnya dan bukan tentara itu. Semua orang Islam. Semua orang Islam datang itu. Ke perang Badar itu semua orang Islam, bukan tentara Anda. Jadi orang tak iso perang. Yang numpak kuda 7 orang. Ya kan? Perang ini perang-perangan atau yang perang beneran? Yang numpak kuda 7 orang. Sehingga pedang berapa? Jadi kalau ke perang tuh nyilih sih, nyilih pedang tak perang. Perang kok gitu. Wis ndak niatan perang itu. Makanya orang munafik kalau gitu ini mesti kalah kamu. Pulang dia. 75 orang munafik pulang, ndak ikut perang Badar. Ndak jadi ikut perang, mesti kalah dia. Kenapa? Orang Quraisy 1000 lengkap, 1000 kuda, lengkap onta-onta yang sembelih-sembelih untuk makanan mereka, lengkap dengan peralatan yang luar biasa. Yang perang mereka ingin menghancurkan Islam, menghabisi Islam betul. Rasulullah belum ada tentara sebanyak itu. Sebanyak cuman 313, itu pun sing 75 munafik. Ketika diberitahu oleh Sayyidina Ali pulang dari mata-matai orang Quraisy tadi, ya Rasulullah, tentara mereka sekitar 1000, kudanya sekitar 1000, peralatan mereka lengkap. Maka Rasulullah saking dini terus ngene doa, ya Allah, andaikan umat Islam ini habislah menyembah Engkau. Seolah-olah aku tidak tanggung jawab kalau gitu. Kemudian tiba-tiba dari sana berangkat pasukan pembantu berupa angin. Apa malaikat tidak tahu, pokoknya ini yang sudah berangkat tuh Rasulullah sudah tahu. Apa angin itu tiba-tiba di tempat Quraisy sana angin memporak-porandakan tempat mereka, memporak-porandakan tenda-tenda mereka, hancur mereka. Kemudian mengutuslah Abu Jahal ke Rasulullah, gimana kalau perang tanding saja? Tidak diberitahu kalau dia murad marid, tidak perang tanding. Oke, perang tanding. Akhirnya perang tanding, 2 orang dibunuh oleh Sayyidina Ali, 1 orang dibunuh oleh Abu Ubaidah. Nah, cukup 2 orang. Abu Ubaidah membunuh 1 orang, yang 2 orang dibunuh oleh Sayyidina Ali. Selesai, berarti menang. Perang Badar itu menang. Maka ketika pulang Rasulullah berbisik-bisik, kita baru pulang dari perang yang kecil akan menghadapi perang yang besar. Tiba-tiba Rasulullah bergumam seperti itu. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, apa ada perang lebih besar lagi? Ada. Apa itu? Nafsu. Perangi terhadap nafsu jauh lebih besar daripada perang ini. Oh gitu. Jadi perang yang paling besar adalah kepada nafsu kita masing-masing. Pada nafsu sebelah kiri, nah, kiri, sebelah kiri nafsu, ya. Fa iblisu lanallahu yad'uka ila tarkiddin. Iblis mengajak kita untuk meninggalkan agama. Kata iblis, wes kalah kamu.
ayo malaku. Itu syariah, din adalah asyariah. Wan nafsul amarah tatmu ilal maksiyah, sedangkan nafsu amarah mengajak kepada kemaksiatan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Kamu kok diam saja? Medit berarti. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Oh, iki medit-medit ternyata. Tak kira loman, ternyata medit. Sekali lagi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam daraballahu ta'ala mathalan siratal mustaqima, menyamakan Allah Ta'ala, membuat permisalan siratal mustaqima. Pada saat itu kita harus lewat siratal mustaqim. Ketika di depannya ada iblis, sebelah kanannya ada nafs, di sebelah kirinya ada hawa, di belakangnya ada dunia. Itu berarti kita harus menyeberangi siratal mustaqim. Di siratal mustaqim tidak hanya waktu akan ke surga, enggak. Di dunia ini sudah ada siratal mustaqim. Kalau yang dinyeberangi di atasnya jahanam kan siratal mustaqimnya kan sangat kecil, rambut dibelah 7, wah, kecil sekali itu. Tapi kan pernah korban semua toh? Sudah korban semua? Belum? Oh belum. Korban dong. Korban boleh burung dara 40 ya. Kalau akan korban burung dara 40. Kalau kambing 1. Itu penafsir yang pertama. Menurut siapa? Pendapat lain bukan begitu. Bukan 1 ekor kambing 1 orang, bukan. 1 keluarga itu setiap tahun korban 1 kambing. Setiap keluarga. Ya, ingat. Rungokno kono. Keluargamu disuruh korban 1 ekor kambing setiap tahun. Nabung dari awal sampai setahun tidak cukup sih. Nabung 50-50 cukup ya. Cuman 3 juta sekarang ya, 3 juta ya, 3 juta. 1 kambing 3 juta. Kalau untuk kecil ya 2 juta 700. Kecil lagi 2,5 juta. Kecil lagi 2 juta. Yang kecil tidak boleh. Ya, nabung sehingga kita setiap tahun 1 keluarga 1 ekor kambing. Lihat Kanjeng Nabi itu ketika setiap Idul Adha beliau menyembelih kambing 2. Hadza minni wa ali, ini adalah dariku dan dari keluargaku. Sembelih 1. Hadza minni wa ummati, ini adalah dariku dan untuk umatku. Berarti Kanjeng Nabi begitu sayangnya kepada umatnya. Kita semuanya sudah dikorbani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lumayan ya, punya Nabi yang begitu luar biasa. Hadza minni wa ummati, ini adalah dariku dan ini untuk umatku. 1. Jadi Kanjeng Nabi setiap tahun nyembelih 2 ekor kambing, 2 ekor gibas. Jadi kambing yang ada bulunya, yang putih-putih itu, 2 ekor gibas. 1 untuk dirinya dan keluarganya, 1 untuk umatnya Kanjeng Nabi. Berarti kita sudah dikorbani oleh Kanjeng Nabi semuanya. Nah, untuk nyebrangnya di sana jangan khawatir berarti.
tidak khawatir. Kita sekarang menyeberangi keadaan seperti tadi. Di depan dihadang-hadangi oleh iblis, sebelah kanan oleh hawa, sebelah kiri oleh nafsu, di belakangnya oleh dunia. Anggota kita ikut pula. Nah, kalau sudah itu kita berarti nyeberangi Shiratal Mustaqim. Wala jambi sirati surani fihima abwabun mufattahatun walal ababi suturun murkhatun wala babi siratin da'i ila da'in yakulu. Di samping sebelah perut kita ada sirat, jembatan, suratani, dua jembatan, fihima abwabun, dari tiap-tiap jembatan ada pintunya, mufattahatun, yang telah terbuka, walal abwabi suturun, dan setiap pintu ada aling-alingnya, murkhatun, yang mengaling-alingi Shiratal Mustaqim, wala babi sirati da'in, dan di atas pintu sirat ada orang yang mengajak. Yaqulu ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'a wala tata'ajjar wala tata'arraju da wada'in yad'u min fawqi sirati fa idza arada al insanu ay yaftaha syai'an min tilkal wabi. Ini sabda ya ayyuhan nas, wahai menungso, udhulu sirat, masuklah ke dalam sirat, jembatan, jami'ah, semuanya, wala tata'arraju, ojo mamang, wadain, dan ajaan itu yad'u min fawqi sirat, di atasnya, mengajak dia dari atasnya sirat. Fa idza aradal insanu, dan ketika menghendaki seorang manusia, ayyafta syai'an, terbukanya tabir yang menghalangi sirat tadi, mintil abwab, qala wahai haka, celakalah, la taftahu fa innaka taftahu, celakalah kamu, la taftahu, tidak terbuka, fa innaka la in taftahu taliju, kamu sudah dibuka, tidak lewat-lewat, oleh karena itu tutup lagi. Nah, celakalah kamu, tutup lagi. Maka ketika dibuka langsung masuk semuanya. Fasiratu al-Islam, yang disebut Shiratal Mustaqim itu adalah Islam. Jadi Islam ini adalah Shiratal Mustaqim. Islam ini adalah Shiratal Mustaqim. Wasurani hududullah, utawi pager loro, hududullah, yakni hududnya Allah. Ingat, hukum Allah ada berapa? Ada 3. Yang pertama hudud atau had, yang kedua kisos, yang ketiga takzir. Ya. Hukum Allah ada 3. Yang pertama had, hudud, jamaknya hudud, had mufradnya. Yang kedua kisos, yang ketiga takzir. Saya jelaskan hudud. Hudud itu hakullah mutlaqan, haknya Allah sepenuhnya, hudud. Sebab ada yang tidak bisa kita lakukan terhadap hudud, apalagi zaman sekarang.
Ada putra putri di hotel berbintang tingkat 11. Sopo yang melihat sopo? Putra putri bukan suami istri tiba-tiba charter di hotel tingkat 11 atas sana. Sopo yang wartawan ke sana? Sopo? Apa yang dilakukan putra putri itu? Ya tidak tahu kita. Kita tidak bisa mendeteksi. Tidak bisa. Makanya Allah mengatakan itu termasuk hudud hakku. Orang berzina di hotel berbintang tingkat 11 itu hakku. Aku yang menghukumnya. Kata Allah, aku yang menghukumnya. Kamu tidak iso, tidak melihat kamu. Berbuat apa di sana tidak tahu juga kamu. Aku yang tahu. Nah, oleh karena itu saya ingatkan kepada kalian semuanya, hati-hati dengan hudud. Apa aja hudud itu? Azan itu yang tercantum dalam Al-Quran itu namanya hudud. Merampok, hudud. Zina, hudud. Merampok, hudud. Korupsi, hudud. Anda tahu siapa yang tahu korupsi? Tidak tahu. Korupsi hudud. Terus apa lagi? Zina, perang, merampok, gitu. Perang tidak masuk hudud. Karena sama melawannya toh. Al-qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka dia. Sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kok seperti itu? Orang yang terbunuh duluan dia juga punya niatan ingin membunuh duluan, tetapi keduluan yang membunuh. Nah, dia tidak jadi terbunuh dia. Jadi al-qatil yang membunuh, wal maktul dan yang terbunuh semuanya masuk ke neraka. Ya, hati-hati dengan hudud. Hudud yang menghukum adalah Allah Subhanahu sendiri. Bentuk perbuatannya yang menentukan Allah sendiri. Yang menentukan hukumnya juga Allah sendiri. Yang menghukum juga Allah sendiri. Kita tidak tahu, tidak ngerti kita. Ya, hati-hati dengan hudud. Jangan kamu lakukan. Kamu melakukan hudud sekali, numani, tahu numani, akan kecanduan Anda. Lihat perampok, tidak akan sekali perampok itu, beberapa kali karena kecanduan dia. Ingin merampok lagi, enak merampok, ternyata dapat uang untuk poya-poya, habis merampok lagi. Kecanduan mereka. Ya. Jadi kedua, hududullah wa abbabul mufathatu maharim akhlak, maharimullah. Yang kedua adalah pintu yang terbuka tentang hal-hal yang haram oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang diharam oleh Allah. Hati-hati dengan itu. Dilulu Anda. Dibukanya sebagai hudud, yang kedua dibukanya sebagai hal-hal yang haram. Apa aja yang haram? Apa aja yang haram? Banyak ya. Banyak yang haram itu. Jadi Allah kemudian membukakan pintu, dua pintu dibuka oleh Allah. Satu hudud, yang kedua hal-hal yang haram. Sedikit tentang hal-hal yang haram. Kerupuk, tahu kerupuk? Dicampur dengan daging babi. Kelihatan enggak daging babinya? Kelihatan enggak? Enggak ya?
daging babi untuk campuran kerupuk. Kelihatan enggak? Enggak ya? Nah, ada yang mengatakan kalau hal seperti itu menjadi halal dia. Daging babi campur adonan kerupuk diulot, kemudian ketika sekian itu menjadi halal dia. Kenapa? Sudah tidak kelihatan yang babinya. Anjing lah, daging anjing campur dengan uletan kerupuk untuk kerupuk. Makanya itu ada yang mendapat halal. MUI, Majelis Ulama Indonesia, ikut menghalalkan itu. MUI kita ini, Indonesia ini, ikut menghalalkan itu. Jadi hal-hal yang haram tetapi tercampur dengan yang tidak haram, hilang sifat-sifatnya masing-masing, menjadi halal. Tapi dalam kaidah usul enggak ya? Apa kaidah usulnya? Mana? Kelas 10 mana? Apa? Kaidahnya apa? Bila bercampur yang halal dan yang haram, ulibal haram. Apa? Tidak? Apa? Hah? Apa? Ulibal haram. Apabila yang halal dan yang haram campur, maka berubah menjadi haram. Nah, jadi bertentangan antara pendapat ulama. Di Departemen Agama sini ada kitabnya. Saya pernah baca di situ soalnya. Saya baca di situ. Itu kalau daging yang haram campur dengan adonan yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi menjadi halal, bertentangan dengan kaidah tadi ya. Itu jadi hidupnya susah memang, mana yang halal dan yang haram, harus hati-hati. Tidak semuanya oke selamat ya. Wa dzalika da'i ala ra'si sirati kitabullah. Ada yang mengatakan bahwa sirat itu adalah kitab Allah. Al-Qur'an itu siratal mustaqim. Yang tercantum dalam Al-Qur'an itu adalah siratal mustaqim. Jadi tidak di akhirat nanti, tapi Al-Qur'an adalah siratal mustaqim. Kanan kiri ada bahaya, harus hati-hati melangkahnya. Nah itu ya, harus hati-hati melangkahnya. Wa dzalika da'i ala ra'si siratil kitabullah. Yang demikian itu adalah ajaan kepada yang paling utama. Sirat adalah kitabullah. Wadda'i min fawqu, kok fawqu, min fawqi wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Rawahu Ahmad wa Muslim. Orang yang mengajak di atas nasihat Allah dalam hati tiap-tiap muslim. Orang yang mengajak berarti di atas apa yang difahami oleh orang tadi terhadap kitabullah. Itu berarti qalbi kulli muslimin, hatinya orang muslim. Hati orang muslim bisa memisahkan ini adalah siratal mustaqim, ini adalah sudah bisa membedakan. Orang muslim bisa membedakan itu. Wal hawa, adapun hawa, yad'uka ila syahwati, sedangkan hawa nafsu mengajak kepada syahwat. Ai ila muradatiha, yakni yang dikehendaki oleh syahwat. Hawa
diajak oleh syahwat bersama-sama menggoda manusia. Makanya hati-hati dengan hawa nafsu. Wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha, sedangkan dunia mengajakmu kepada milih dunia atau akhirat. Wa taqdimuha alal akhirah, apakah kamu pilih dunia atau pilih akhirat? Qala syair min bahril basyid, ini syair saya tidak paham. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudan wa marqufan wa marfuqan fa'akili fatini ayat madzahibuhu wajahil kharqi talqahu marzuqa hadzal ladzi tarakal abwaba hatiratan wasayyaran tahrira wasayyarat nahrira zindikon. Ini syair yang bahasanya tinggi. Tak lihatnya sini. Wahai zat yang suci, yang menempatkan hari pada tempatnya dan yang menjadikan manusia ada yang miskin, ada yang kaya, orang yang berakal dan cerdik ada kalanya sulit mencari penghidupannya, sedangkan orang yang bodoh ada kalanya engkau sampai mudah mendapatkan rezeki. Inilah yang membuat hati bingung. Dengan syair ini kita bingung dan nyata. Begini, Maha Suci Allah, ya, sudah disebutkan Maha Suci Allah, karena tidak bisa membedakan. Ada orang cerdik, pandai tapi melarat. Rata-rata gitu ya. Orang cerdik pandai rata-rata melarat. Karena apa? Allah telah memberikan otak dia encer. Melarat dia. Tapi orang bodoh elo kaya kebo, soge. Nah, pilih mana Anda? Sebelah sini. Itu yang joget-joget. Yang joget-joget. Joget-joget sana. Wah, itu berarti bodoh elo tadi. Tapi sugi-sugi. Ya. Bodoh elo tapi sugi-sugi. Iya, betul ya? Iya. Mau? Iya, mau. Bodoh elo tapi sugi-sugi. Mau? Yang mau. Sedangkan yang cerdik, pandai, melarat itu di dunia. Itulah sebabnya orang banyak korupsi. Karena sebenarnya bodoh dia. Atau dia cerdik pandai jadi pegawai, kalau enggak
korupsi itu dianggap bodoh, akhirnya ikut korupsi. Nah itu. Sekarang sini, sebelah sini. Pilih mana? Anda bodoh tapi kaya raya, cerdik, pandai, ilmuwan tapi melarat. Saya kalau saya tunjukkan nanti kalian pilih yang mana ya. Orang cerdik pandai itu adalah dikehendaki oleh Allah. Makanya kita dengan susah payah, ngantuknya luar biasa, tetap ngaji supaya pinter. Pinter itu kehendak Allah. Pinter kehendak Allah. Orang muslim itu rumahnya ada dua. Satu rumahnya di dunia ini, yang kedua di akhirat nanti. Yang di dunia ini melarat tidak apa-apa, asalkan sehat-sehat toh, melarat sehat. Nanti di akhirat itu rumahmu, sak maumu. Nah, terus begini, ini saya baca di sebuah buku. Laki-laki kalau masuk surga nanti mendapatkan bidadari berapa? 70 ya, 70 sampai 700 orang. Wanita kok enggak? Apa sebabnya? Karena Allah mengikuti kehendak kalian semuanya. Baiklah sekarang, laki-laki kalau semakin lama dia berumah tangga, semakin lama semakin cukup, akhirnya menjadi kaya, dia kecenderungannya punya istri 2, 3 dan seterusnya. Tetapi kalau perempuan enggak, semakin mapan ekonominya, ngajak ke toko emas dia, toko berlian dia. Dia tidak tertarik dengan laki-laki lain, tapi tertariknya dengan emas berlian. Akhirnya di surga nanti dituruti, disuruh turuti, karena surga sudah high class semua toh surga itu. Begitu masuk surga, nah, ini emas berlian adalah milik wanita-wanita, semuanya wanita. Yang laki-laki bidadari itu bidadari ya. Jadi pas Allah mengikuti hawa nafsu kita masing-masing ternyata ya. Allah mengikuti kemauan kita masing-masing. Kaum wanita kalau sudah cukup dan kaya di rumah tangganya, yang diinginkan adalah pergi ke toko emas berlian. Tidak ingin kok suami kedua, tidak ada. Tapi laki-laki kalau sudah punya dan sudah cukup di rumah tangganya, dia mesti ingin wanita yang lain. Nah, itu turuti oleh Allah. Paham ya? Aja protes ya. Paham enggak? Jangan protes. Tidak boleh protes Anda. Jadi kalau wanita itu kalau cukup, harta benda cukup, dia ngerang pada emasnya, Mas, ayo kita ke toko emas berlian. Kenapa? Aku belum punya, harus ada kalung saya yang emas, harus ini berliannya, harus gelangnya harus emas dan berlian, kakinya pinggul harus emas dan berlian. Itu yang aku mau. Tidak ada ingin suami yang mana, tidak ada. Oleh karena itu laki-laki tidak boleh cemburu. Yang boleh cemburu perempuan.
Yang boleh cemburu adalah perempuan. Karena kemauan laki-laki kalau sudah tercukupi harta benda, ingin kawin lagi, cemburulah. Tapi tidak ada wanita sudah cukup kekayaan kemudian ingin bersuami lagi, tidak ada. Kita, nah, itu berarti kemauan kita. Kemauan kita dituruti Allah di surga nanti. Wa qala syairu min bahril kamil matzu, ya, annasu mislu zamanihim qaddal hidai ala misalihi wa rijalu dahrika mislu dahrika fi taqallubi wa halihi wa kadzalika fasadaz zaman zamanu jaza jaro fasadu ala rijalihi. Ini syair. An-nasu mislu zamanihim, manusia itu potret zamannya. Qaddul hidai ala misalihi, ukuran sepatu pun sesuai dengan padanannya. Warijalu dahrika misludah, orang-orang di zamanmu dahrika fi taqallubihi wa halihi, orang-orang di zamanmu hidupnya seperti zaman itu. Wa kadzalika fasada zaman zamanu jarol fasadu ala rijalihi, demikian pula bila zaman telah rusak, manusia pun ikut rusak. Jadi manusia ikut zaman, bukan zaman ikut manusia. Manusia ikut zaman. Kalau zamannya rusak, maka manusia juga ikut rusak. Ini orang sudah 1000 tahun yang lalu menulisnya, tetapi masih dapat diaplikasikan sekarang. Bahwa zamannya rusak, maka orangnya ikut rusak. Zamannya rusak, maka orang-orang ikut rusak. Itu. Wal a'dha'u tad'uka ila dunubi wal jabbar. Sedangkan anggota tubuh kita mengajak kepada perbuatan yang mengandung dosa. Wal jabbaru, orang yang menguasai. Jalla wa azza, yang maha mulia dan maha agung. Yad'uka ilal jannati wa maghfirati, mengajakmu ilal jannati ke surga, wa maghfirati dan pengampunan. Qala Allah Ta'ala, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Ulaika yad'una, mereka semua itu siapa? Setan, hawa, nafsu, dunia, anggota badan, ya. Ulaika itu semuanya, semua tadi, semua yang 5 tadi. Depannya setan, sebelah kanannya nafsu, sebelah kirinya hawa, di belakangnya dunia, di sekitarnya ada anggota badan. Yad'una ilan nar, mengajak ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah mengajaknya ke surga. Wal maghfirah, dan pengampunan. Faman ajaba iblisa, dan orang yang menjawab ajakan iblis, aidaahu, yaitu ajakan iblis,
Dzabahal din, menghilangkan dari agama, ay millah. Perbedaannya ad-din dan millah adalah begini. Kalau ad-din itu adalah agama yang dibawa diwahyukan kepada Nabi. Wahyu dulu turun kepada Nabi, baru ini dikembangkan, namanya ad-din. Islam ya. Rasulullah mendapatkan wahyu sampai kepada umatnya, kemudian mereka beragama sesuai dengan wahyu itu, namanya ad-din. Kalau milah begini, Nabi Allah Ibrahim keluar dari gua, dia melihat bulan, mencari sendiri. Jadi Ibrahim itu mencari sendiri siapa Tuhannya. Jadi kalau agama ditemukan oleh manusia, maka disebut milah. Aja, kalau agama ditemukan oleh manusia namanya milah. Tapi kalau agama diwahyukan oleh Allah namanya ad-din. Itu bedanya ad-din dan milah. Wa man ajaban nafsa, barang siapa menjawab nafsunya, dzabanur ruh, maka pergilah nyawanya hilang. Kalau orang mau diajak oleh nafsu, maka ruhnya hilang, artinya Islamnya hilang. Awil insaniyatu wahya latifatun alimatun, diri kita ini dibekali Allah latifah, lemah lembut, alimah, muzkiratun, raqibatun ala ruhi al hayawani alladhi huwa jismun latifun manba'uhu tahwiful qalbi al jismani yantashiru biwasitatil uruqi ila sairi ajzail wal badan. Jadi orang manusia yang sebenarnya adalah lemah lembut jasadnya, sopan santun. Nah, sedangkan ajaan dari nafsu tidak begitu, harus gerusa-gerusu. Faman ajabal hawa, barang siapa mengikuti hawa nafsu, dzabanul aqlu, maka hilang akalnya. Orang yang mengikuti hawa nafsu berarti hilang akalnya. Wa huwa quwwatun linafsin natiqah, itu kekuatan manusia yang bicara, yang punya bahasa ini. Manusia yang memiliki bahasa seperti ini berarti dia punya akal. Yang tidak punya akal berarti ya tidak manusia. Yusiru ilaiha kullu ahadin biqali ana wa huwa alatun laha fil fi'li manzilati sikin bisan bin nisbati ilat qat'i. Jadi mereka akan mengiris-iris diri sendiri sampai dia terputus dari setan, terputus dari nafsu, terputus dari hawa, terputus dari dunia, terputus dari anggota badan. Mereka akan menyendiri. Waman ajabat dunya, barang siapa ikut dunia, zabat anul akhirah, maka pergilah akhirat. Kalau orang mencintai dunia, maka akhiratnya akan pergi. Liana darruha, karena keduanya tidak bisa ketemu, saling memberikan mudarat. Waman ajal a'dha'a, barang siapa yang mengikuti a'dha anggota badan, zabat anul jannah, maka pergi surga. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah, baitun fil nar. Orang punya dua rumah, rumah yang pertama di surga dan rumah yang kedua di neraka. Famal mu'minu fayubna baitu fil jannah, orang mukmin membangun rumahnya di surga. Wa yudamu abainu bin nari, kemudian merusaknya rumah di surga dan pergi memilih ke neraka. Wa amal kafiru wa yudamu yalhu fil jannati, orang kafir membangun rumah di surga. Wa yubna baitu bin nar, sedangkan dia menempati rumah yang ada di neraka. Rawahu Dailami.
wa man ajaballahu ta'ala dhabat anhu syai'an wa nala jami'al khairat. Orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala maka akan pergi hal-hal yang jelek-jelek, wa nala jami'al khairat, akan diperoleh kebaikan-kebaikan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata ahadun illa ra'al maqadahu. Orang tidak akan masuk surga kecuali dia telah melihat tempatnya di surga. Jadi kita akan surga nanti, kita lihat dulu tempat surga di mana. Itulah makanya ketika perang Uhud, Tolha akan mati, itu senyum-senyum dia. Aku sudah melihat surga tempatku ya Rasulullah, kali saya duluan. Nah, itu artinya orang mati, siapa saja, orang yang akan mati dia sudah melihat tempat di surganya. Ya nanti kalau akan mati akan melihat surga neraka, kamu akan mati. Nah, sudah melihat surga ini, neraka ini. Rawahul Bukhari al-maqalatur rabi al-Fatihah. Rabbi fa'fana bidal katim wa dinal husna bihurmatin wa nikna kita berikotin wa mu'afatin ilaih. Rabbi fa'fana bibarakatin wa dinal husna bihurmatin wa mitna fi tariqatin wa mu'afatin. Rabbi fa'fana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa minna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.